Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong umat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga hadirin pada umumnya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semaksimal dan seoptimal mungkin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita menyadari bersama bahwa hati manusia, kalbu manusia adalah unsur yang sangat penting. Bahkan hati menjadi pendorong sekaligus penentu dari perilaku-perilaku kita, baik atau buruk yang kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga menjadi sarana untuk mencegah sikap-sikap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita mesti menjaga hati kita dari hal yang merusak, sehingga hati ini terus hidup mengajak kepada kebaikan sebagai bekal kita di dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, dan daging tersebut adalah al-qalbu atau hati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut harus menjadi pengingat kita bersama agar jangan sampai hati ini rusak ataupun mati, sehingga tidak punya sensitivitas terhadap apapun di sekitar kita, termasuk terhadap petunjuk dan ajakan-ajakan untuk melaksanakan kebaikan sebagaimana yang digariskan syariat. Ini tentu sangat berbahaya. Orang yang hatinya sudah mati, ia hidup hanya dengan raganya saja, tetapi sesungguhnya kosong akan nilai-nilai spiritualitas. Imam Ibnu Athaillah dalam matan hikamnya menyebutkan tanda hati seorang yang sedang mati, adalah tidak adanya kesedihan atas kesempatan ibadah yang terlewat dan tidak adanya penyesalan atas kekhilafan atau kesalahan yang pernah dilakukan. Demikian ini juga sama halnya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ajibah, yang beliau menambahkan salah satu tanda matinya hati seseorang adalah bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang juga mati hatinya. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah dan Syekh Ibnu Ajibah itu, tiga hal itu tadi, jangan-jangan semuanya ada pada diri kita atau ada salah satunya. Maka dari itu mari kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan mudah untuk meninggalkan segala larangan-larangannya. Manusia tentu saja memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Tetapi ingat bahwa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Satu hal yang paling penting di balik kesalahan-kesalahan yang barangkali terlanjur sudah kita lakukan, yaitu kita berikhtiar sekuat tenaga
menjaga agar hati kita tidak mati, agar hati kita terus hidup, karena dengan begitu jalan taubat selalu terbuka untuk kita semua dimanapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun itu. Syukur-syukur kita menyadari dan segera bertobat. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan hati orang yang hidup dan hati orang yang mati, yang kurang lebih artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang merasa senang oleh kebaikan dan merasa susah oleh keburukan, maka ia adalah orang yang beriman. Dalam hadis lain disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan orang yang munafik ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian dia bisa mengusirnya begitu saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ampunan Allah sangat luas. Allah juga memiliki sifat kasih sayang yang tentu jauh melebihi dari semua makhluk ciptaannya. Untuk itu tidak ada kata terlambat bagi kita semua memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Termasuk bila hati ini sedang atau sempat mati, mari kita hidupkan kembali, mari kita sinari kembali sehingga menjadi penuntun kita untuk terus untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiya karya Sayyid Abu Bakar, ada 5 hal atau 5 cara yang dapat kita gunakan untuk mengobati hati yang mati. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan arti dan maknanya. Yang kedua, membiasakan untuk perut tidak terlalu kenyang. Yang ketiga, beribadah malam hari, baik itu sholat, membaca Quran atau zikir. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya ketika waktu sahur. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semuanya semoga termasuk orang-orang yang selalu mempunyai hati yang hidup, bukan hati yang mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.